Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Huda Isnain. Di sini saya akan mencoba membahas materi tentang kebijakan ekonomi makro dan juga teori permintaan dan penawaran uang. Pengertian kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih positif. Adapun tujuan-tujuan kebijakan ekonomi makro dapat dibedakan kepada 4 aspek. Aspek pertama itu menstabilkan kegiatan ekonomi. Aspek kedua mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi. Aspek ketiga mencapai pertumbuhan ekonomi yang ideal. Aspek keempat kestabilan nilai tukar. Nilai tukar merupakan nilai uang secara eksternal yang tinggi rendahnya berdampak pada berbagai aspek ekonomi dan sosial lainnya. Misalnya itu ada impor dan ekspor, APBN dan APBD, kesehatan dan pendidikan, transportasi, industri dalam negeri, politik, daya beli masyarakat, dunia perbankan, serta sektor pertanian, kelautan, peternakan, dan sektor properti. Adapun kebijakan ekonomi makro sendiri ini dibedakan menjadi 2 bentuk. Yang pertama itu kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan moneter sendiri yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah, bank sentral, dan otoritas moneter yang pada dasarnya merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal. Maksudnya itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan eksternal. Maksudnya itu keseimbangan neraca pembayaran serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, stabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang melalui pengaturan jumlah uang beredar dan suku bunga. Kebijakan ekonomi moneter itu dapat dengan secara langsung dan juga tidak langsung. Pertama, kebijakan ekonomi moneter langsung yaitu kebijakan di mana pemerintah langsung campur tangan dalam hal peredaran uang atau kredit perbankan. Sedangkan untuk kebijakan moneter tidak langsung yaitu kebijakan di mana dilakukan oleh bank sentral, yaitu dengan cara mempengaruhi kemampuan bank-bank umum dalam memberikan kreditnya. Pengaturan jumlah uang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif itu adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan ekonomi moneter kontraktif adalah kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Pembahasan berikutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Yang pertama, ada operasi pasar terbuka. Yang kedua, fasilitas diskonto. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Yang keempat, himbauan moral. Operasi pasar terbuka adalah cara mengembalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah atau government securities. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun bila ingin jumlah uang yang beredar itu berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah yaitu contohnya itu ada
sertifikat Bank Indonesia, dan juga sertifikat berharga pasar uang. Pembahasan kedua yaitu fasilitas diskonto. Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Yang ketiga ada rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah untuk menambah jumlah uang. Pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio cadangan wajib. Yang keempat, himbauan moral. Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya itu seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar, dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian. Itu tadi membahas tentang kebijakan ekonomi makro. Yang kedua, membahas tentang teori permintaan dan penawaran uang. Teori permintaan ini ada dua, yaitu yang pertama itu teori liquidity preference Keynes. Menurut teori Keynes, ada 3 motivasi yang orang memegang uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan memperoleh keuntungan. Adapun motifnya itu yang pertama ada motif transaksi. Masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Kayak misalkan itu kita membeli pensil itu di warung atau di koperasi dengan uang yang cash. Yang kedua itu ada motif berjaga-jaga. Maksudnya itu untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau yang tidak terduga. Misalnya itu kita mengalami kecelakaan, tapi karena kita mempunyai tabungan, kita bisa membayarnya. Yang ketiga ada motif mendapatkan keuntungan. Nama lain dari motif ini yaitu motif spekulasi. Misalnya itu kita memberi harga emas di saat harga emas itu rendah, tapi karena kita ingin untung, kita itu menjual emas tersebut di saat harga itu naik. Yang kedua ada teori kuantitas klasik. Teori klasik ini membahas tentang hubungan antara penawaran dan permintaan. Menitik beratkan uang dari sudut pandang kuantitas. Dalam teori ini muncul 2 pandangan dari tokoh besar, yaitu dari David Ricardo dan Irving Fisher. Dari David Ricardo, kuat atau lemahnya nilai uang sangat bergantung pada jumlah uang. Apabila jumlah uang berubah menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang akan menurun menjadi setengah dari semula. Sebaliknya, apabila jumlah uang berkurang hingga setengah, maka nilai uang akan naik menjadi 2 kali lipat. Hal ini terjadi karena jumlah uang naik menjadi 2 kali lipat, otomatis nilai uang akan menurun menjadi setengahnya. Yang kedua dari Irving Fisher, perubahan nilai uang atau tingkat harga merupakan akibat adanya perubahan jumlah uang yang beredar. Bertambahnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mengakibatkan turunnya nilai mata uang. Menurutnya, nilai mata uang sama artinya dengan naiknya tingkat harga. Yang tadi itu ada teori permintaan uang, dan sekarang itu ada teori penawaran uang. Teori penawaran uang ini ada 2, yaitu yang pertama teori penawaran uang tanpa bank.
Teori ini merupakan gambaran dari sistem sandar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik dan turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Yang kedua, teori penawaran uang modern. Dalam sistem sandar kertas dengan otoritas moneter, yakni bank sentral yang memproduksi uang primer, lembaga keuangan atau perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.